Masih ngebahas tentang memilah untuk memilih remaja selektif demi masa depan. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang masa depan sedikit ya, Fikri ya, tadi ngomongin kalau masa depan itu di tangan kita. Pilihan kita sekarang ini akan mempengaruhi masa depan yang baik gitu ya. Oke, gak kedengeran tadi suaranya, sorry sorry. Nah, Fikri ya, kalau misalkan ngomongin tentang memilah-milih berarti kan ada pilihannya gitu ya. Nah, apa aja sih sebenarnya hal-hal, kalau misalkan dari pandangan kamu deh, hal-hal apa aja nih yang bisa ngebantu kita untuk mendapatkan masa depan yang baik gitu? Iya, berbicara tentang memilah untuk memilih ya sesuai dengan tema kita yaitu memilah untuk memilih remaja selektif demi masa depan. Nah, sebenarnya apa saja sih yang perlu kita pilih untuk mendapatkan masa depan yang baik begitu ya. Berbicara tentang masa depan, maka kita berbicara pilihan kita untuk hari ini. Nah, apa itu Recording memilih? stopped. Apa itu memilih untuk memilih dalam proses pemilihan, yang mana memilih ini sebenarnya sangat penting dalam hidup kita ya, karena di dalam pilihan itu kita menentukan siapa sih yang berhak untuk kita temui dan apa saja yang berhak untuk kita dapatkan. Namun bukan berarti kita dalam proses hidup berteman itu memilih juga untuk berteman ya, bukan pilih-pilih teman, namun sekiranya dalam proses memilih itu memang dianjurkan untuk mencari teman atau pilihan yang baik begitu. Menurut saya begitu kan. Ya, Iya, jadi pilihan-pilihan tuh memang ada, tapi bukan berarti salah satunya adalah memilih-milih teman gitu kan. Setiap orang iya perlu begitu. ditemani, kayak pilih tempat bergaul juga gitu nggak sih? Iya betul. Ya. Memilih tempat bergaul, circle yang positif itu memang sangat mendukung demi kemajuan kita untuk ke depannya. Nah, selanjutnya juga sesuai dengan tema kita hari ini ya, yaitu remaja selektif demi masa depan, karena berkaitan juga kita sebentar lagi akan mengadakan pemilu yang memang sangat hangat sekali topiknya, yaitu perlu kita siapkan apa itu memilih untuk memilih dalam dunia pemilu ya. Nah, em, memilih untuk memilah untuk memilih merupakan proses memilih seseorang untuk menepati suatu jabatan tertentu. Nah, dalam proses pemilu ini tentunya kita em, berhak berpartisipasi untuk memilih seseorang dalam em, menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Nah, demi untuk kemajuan kita di masa depan. Iya, kalau dikaitkan dengan pemilu kurang lebih begitu ya kak ya. Ya, kalau dikaitkan sama pemilu memang uh, sama gitu, sama kayak kita milih masa depan buat hidup kita gitu ya. Karena itu berpengaruh Iya. sama kita juga, soalnya nantinya pilihan yang akan kita pilih nantinya itu nomor dua yang nah, jadi memilah-milih tuh harus dengan sangat baik, kayak istilah kalau kayak kita beli barang gitu pasti kita pilih-pilih dulu kan. Mikirnya ya, beli barang pasti kita Ya. pilih yang bagus, yang bermanfaat bagi kita, yang bisa memberikan hal-hal positif lah ya bagi kita. Nah, kalau misalkan dari diri sendiri gitu ya, kemampuan diri itu juga bisa berpengaruh nggak sih sama masa depan kita? Kemampuan diri ya tentunya memang sangat berpengaruh ya kepada diri kita sendiri. Karena sejatinya dalam kita menjalani hidup memang diri kita sendirilah yang akan menjalani ke depannya. Nah, jadi memang diri sendiri itu sangat berpengaruh dengan masa depan kita. Nah, jadi maka dari itu kita sebagai manusia ya memang diharuskan untuk meningkatkan value yang ada pada diri kita. Sebenarnya berkembang atau tidaknya diri kita juga em, tergantung tergantung kita bagaimana kita hari ini, bagaimana kemauan kita hari ini untuk berkembang atau tidak ya. Ya mungkin kurang lebihnya begitu kalau misalnya kita berbicara tentang jangka panjang ya, kita tekankan lagi bahwasanya memang jangka panjang masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Iya, iya. Soalnya kan banyak juga nih orang-orang yang
punya kemampuannya tuh banyak gitu ya, banyak ahli, terus juga hobinya banyak sampai ngebuat dia tuh jadi bingung sendiri milihnya yang Iya, bisa iya, baik bagi masa depannya dia tuh apa gitu kan. Nah itu bisa berpengaruh juga ya. Tapi kalau misalnya udah mikir-mikir, tentukan lagi, balikin lagi ke diri sendiri gitu ya Fikri ya, balikin lagi yang mana nih iya. yang kira-kiranya memang yang skillnya tuh lebih kuat gitu ya, dan juga bisa ngebantu kamu nanti di masa depan, seperti itu ya. Dan Mm-mm. juga tadi seperti yang kakak sampaikan bahwa memang benar remaja itu memang masanya milih-milih sampai bingung sendiri dengan pilihannya yang mana yang sekiranya cocok dengan gaya sendiri-sendiri. Mm-mm. Ya memang itu sebenarnya fitrah kita mungkin Kak ya sebagai manusia karena juga em, sebagai manusia tentunya kita dihadirkan dengan banyak pilihan. Nah, dari mana pilihan itu baik atau tidak juga kan tergantung dari kita sendiri. Mm-mm, mm-mm. Karena kita yang tahu sih sebenarnya, yang kita Iya, lebih kita lebih sukanya yang mana gitu. Kalau suka semuanya ya udah cobain aja semuanya. cobain semua ya betul. Cobain aja yang mampu yang mana gitu kan. Karena ujung-ujungnya pasti juga kita tahu kok yang terbaik buat kita. Betul sekali. Pengalaman pribadi ya Fikri. Iya. Kayak hobi ini itu ujung-ujungnya ya pasti ada satu pilihan yang tepat gitu ya. Nah kalau boleh tahu, kalau Fikri sendiri pernah nggak sih ada di posisi yang bingung-bingung gitu dalam memilah masa depan? Misalnya inilah, pas kuliah dulu tuh Pak, banyak nggak sih jurusan yang dulu tuh pengen Fikri dapetin gitu ya, jalanin, tapi ujung-ujungnya ya pilihannya ini yang terbaik bagi Fikri. Em, tentu sih Kak, bingung sekali dulu pas mau masuk kuliah kan. Jadi waktu itu sedikit cerita ya, sharing ya kawan-kawan. Iya, jadi waktu itu pas selesai lulus SMA, saya ditawarin sama orang tua gitu kan, mau kuliah di mana dan jurusan apa. Mm-mm. Nah, terus saya yang em, masih SMA itu memang saya belum mikirnya sampai sejauh itu Kak, dan saya Mm-mm. masih mikirnya ya udah jalan aja dulu yang ini ke depan. Dan ternyata em, memang harus dipikirkan ke depannya itu dan saya memang waktu itu belum benar-benar siap pas ditanya mau kuliah atau tidak saya jawab saja kuliah yang penting saya yakin dulu kan sama diri saya ya Mm-mm. saya jawab kuliah. Terus dia nanya bapak saya nanya mau jurusan apa katanya. Nah saya bingung waktu Belum itu. tahu ya. Iya belum tahu karena belum tahu. Belum ada Jadi gambaran saya ya. tanya iya jadi saya tanya teman katanya pilih aja yang sesuai dengan passion kamu. Mm-mm. Nah terus saya jawab mungkin di sini kayaknya cocok deh ya kayak nebak-nebak gitu awalnya tapi alhamdulillah sampai sekarang juga di jurusan yang saya ambil dan saya mampu untuk menjalaninya dan Mm-mm. jadi pada kesimpulannya memang em, buat kawan-kawan yang masih berada di bangku SMA silakan tentukan pilihan kalian mau kuliah di mana mau jurusan apa karena Mm-mm. kalian ke depan itu tergantung pilihan kalian hari ini dan jangan Mm-mm. sampai menyesal memilih jurusan dan prodi nantinya. Itu aja. Iya iya. Soalnya banyak juga dengan pengalaman dari teman-teman, ada juga yang ngerasa kayak aduh salah milih jurusan nih karena memang yang cap Iya. cip cup gitu kan. Ikut teman, ada yang ikut teman, ada yang cap cip cup, yang penting kuliah, ujung-ujungnya malah ngebebanin diri sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman masih SMA nih khususnya ya, dari sekarang tuh ya pikirnya kita cari tahu kuliah jurusan yang sesuai dengan kita, atau kamu lebih passionnya mau langsung kerja gitu kan. Ya Iya, sharing-sharing lah betul. kita di pagi ini. Nih kalau boleh tahu lagi nih, banyak banget Hana pengen tahunya. Fikri di mana sih kuliahnya? Jurusan Saya apa? kuliah di IAIN nggak Mm-mm. di jurusan hukum keluarga. Hukum keluarga. Nah semoga ini pilihan yang tepat ya buat Fikri nanti untuk masa depan yang gemilang cemerlang ya, amin. Amin ya. Nah, nanti setelah ini kita sharing-sharing lagi nih ya Fikri ya, karena kayaknya masih banyak banget nih cerita yang mau kita share ke teman-teman juga, buat teman-teman juga biar nanti pas mau memilah-milih untuk masa depannya juga bisa ada pencerahan gitu ya dari kita berdua, pengalaman dari kita nih, dari Fikri juga nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita ke beberapa buah lagu lagi ya, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak teman
Teman Pro 2, kamu masih dengerin Topik Serba. Topik serba ada. Ya teman Pro 2, balik lagi sama Hana dan juga Fikri di pagi ini. Untuk memilih nih, gimana teman Pro 2? Kamu udah mulai ada gambaran-gambaran gak nih untuk masa depan yang baik? Gak mungkin secepat kilat juga sih ya Fikri ya. Gak mungkin secepat kilat juga kita bisa nentuin pilihan kita. Kecuali memang kita udah ngeplannya dari masih kecil gitu ya, udah di plan mau ini. Tapi kalau misalkan belum ada plan apa-apa sih, kayaknya sulit ya untuk menentuin masa depan dari langsung secara cepat, iya nggak sih Fikri? Iya, betul. Berbicara tentang memilah untuk memilih, mengapa sih remaja itu harus menjadi pemilih yang selektif begitu ya, Kak ya? Nah, dalam bergaul saja kan kita memang harus memilih teman yang sekiranya bisa memberikan dampak positif, yang sekiranya bisa memberikan dampak baik untuk kedepannya. Nah, tentunya kita sebagai remaja harus memilih guna berjalannya keberlangsungan hidup dengan baik begitu ya. Nah, apalagi jika kita sangkut pautkan dengan dalam halnya politik ya. Nah, tentunya di dalam negara hukum, kita sebagai negara hukum, kita juga berhak berdemokrasi dengan berpartisipasi dalam pemilu. Nah, nantinya. Nah, yang mana perlu bagi kita untuk menggali, memahami apa-apa saja yang sekiranya perlu dipersiapkan guna memilih seseorang yang nantinya akan memimpin Indonesia atau menempati partai-partai politik di Indonesia. Iya. Ya sama kayak kita milih pemimpin juga gitu kan teman Pro 2. Pastinya gak secara instan gitu ya. Gak secara instan kita bakal langsung milih ini nih. Tapi pasti ada track recordnya yang kita lihat gitu kan, yang kita cari-cari untuk tahu nih ini cocok nggak nih jadi pemimpin di masa depan. Kalau kita ngaitkan ke sisi politiknya juga nih teman Pro 2, sama kayak kehidupan kita. Kalau misalkan kita cuman langsung gitu ya, langsung ya udahlah ini aja, pasrah aja gitu, nggak mau coba hal-hal yang lain, ya itu aja yang kita akan dapatkan gitu teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalkan dari Fikri sendiri, apa aja nih yang Fikri lakuin gitu ya untuk memilih gitu ya masa depan yang cemerlang tuh seperti apa? Yang saya lakukan untuk memilih-milih masa depan yang cerah begitu ya, Kak ya. Tentunya yang pertama saya terus memperbaiki diri ya, tapi saya bukan merasa baik, tidak, cuman berusaha itu juga saya kira baik untuk masa depan yang cemerlang. Begitu Kak. Intinya setiap manusia kan mempunyai kesalahan, dan dari kesalahan itu kita bisa belajar bagaimana untuk memperbaiki diri untuk kedepannya. Buat bangkit lagi gitu ya. Pasti orang jatuh biar bisa bangkit lagi. Jadi berusaha aja nih. Nah, ya karena kita juga tadi ngomongin tentang politik ya, bentar lagi kan tahun depan sih. Tapi bisa dibilang bentar lagi ya, dari sekarang pun kita udah harus pilih-pilih juga nih teman Pro 2. Nah, kalau dari Fikri sendiri gimana tuh untuk apa yang dilihat gitu ya untuk nanti memilih di masa depan ini? Pilih udah 2 kali dong ya, udah 2 kali milih nggak sih ikut pemilu atau baru sekali? Saya sendiri ya Kak ya. Saya sendiri untuk ikut pemilu baru pertama kali yang kemarin ya. Ini yang kedua yang soon insya Allah. Nah jadi yang perlu kita siapkan, yang menurut saya sendiri yang memangnya harus dipersiapkan, yang pertama yaitu pendidikan politik. Nah di mana pendidikan politik ini memang saya kira penting untuk dipelajari, tidak hanya bagi mereka-mereka yang menempuh pendidikan di dunia politik saja ya, namun bagi kita sebagai masyarakat biasa juga memang harus mempelajari pendidikan politik, karena memang penting bagi kita untuk mengenal bagaimana sih sistem politik yang ada di Indonesia, dan siapa saja sih yang sekiranya cocok dan tepat untuk menempati di dunia politik. Karena memang seperti yang kita lihat bahwasanya dunia politik sangat membutuhkan orang-orang yang bisa berperan penting, ikut andil dalam menentukan Indonesia untuk kedepannya. Nah, selanjutnya juga
em, beberapa yang bisa kita bantu dalam proses memilih, beberapa penunjang yang bisa kita lihat dalam proses memilih, yaitu evaluasi calon. Yang mana dengan evaluasi calon ini kita bisa melihat rekam jejak mereka yang mereka lakukan, bagaimana apakah itu baik dan cocok sekiranya untuk kita pilih menjadi pemimpin begitu ya. Nah, jadi itu memang penting. Yang pertama pendidikan politik, yang kedua evaluasi calon. Nah, selanjutnya yaitu mencari sumber informasi yang terpercaya. Nah, dengan cara kita mencari sumber informasi yang terpercaya tentang seputar dunia politik, seputar orang-orang yang bernaung di dunia politik, nah itu memang sangat penting untuk kita dapatkan dari informasi-informasi yang akurat, karena tidak sedikit kita temukan bahwasanya banyak berita-berita hoax yang menyebar tentang terkadang ya kejahatan-kejahatan mereka-mereka yang bernaung di dunia politik yang sekiranya tidak baik dan dapat menjatuhkan nama mereka. Nah, saya kira sebelum kita menerima informasi tersebut, perlu bagi kita untuk melihat terlebih dahulu bagaimana sih informasi ini, apakah informasi ini benar-benar akurat ataukah tidak. Nah, jadi itu saya kira penting. Yang selanjutnya juga berdiskusi dengan orang tua. Nah, hal ini ya memang seharusnya kita lakukan dengan orang tua kita, berdiskusi, yaitu bertukar pikiran, bagaimana cara memandang politik, bagaimana cara pandang orang tua terhadap salah satu calon yang nantinya akan yang akan kita pilih begitu ya. Tukar pikiran gitu ya. Nah, iya, bertukar pikiran dengan orang tua itu memang sangat penting. Nah, selanjutnya juga partisipasi aktif kita di dalam memilih tentunya sangat penting ya, karena suara kita ini, satu suara itu sangat penting bagi kemajuan Indonesia ke depan. Nah, jadi untuk kita semua, mari bersama-sama kita berpartisipasi aktif, berperan aktif dalam mensukseskan pemilu nantinya. Karena pemilihan umum adalah salah satu kesempatan untuk kita berpartisipasi dalam membangun Indonesia. Iya, betul ya, ikut pemilu nomor 2 ya, karena ini juga buat masa depan kita juga sih sebenarnya, karena masa depan negara, masa depan bangsa pasti juga akan berpengaruh nanti sama kita, kehidupan kita di kedepannya. Jadi ya, pilihan ada di tangan kita ya teman Pro 2 ya, pilih dengan baik. Juga tadi udah dikasih beberapa tips-tipsnya gitu ya dari Fikri, pendidikan politik, terus juga kita harus cari info-info, sharing-sharing sama orang tua ataupun orang-orang terdekat kita ya, teman-teman dan lain sebagainya, biar lebih bisa antusias ya untuk menyambut pemilu nanti dan ikut serta ya partisipasi di pemilihan umum 2024 mendatang. Nah, by the way juga nih Fikri, pagi ini nanti juga ada gerakan cerdas memilih nih ya Fikri, teman Pro 2. Jadi kamu saksikan nanti ya, karena nanti akan banyak pembahasan, banyak juga narasumber, ahli-ahli yang akan berbicara di sana. Jadi buat kamu yang masih bingung mau milih, mau milah, mungkin kita berdua juga masih bingung gitu ya. Bisa dapat pencerahan, bisa dapat gambaran nanti di sananya. Oke. Dan juga ya sama kayak memilih masa depan di kehidupan kita juga. Jangan jangan takut mencoba hal baru. Terus juga kalau misalkan jatuh bisa bangkit kembali teman Pro 2 ya. Jangan takut deh pokoknya, karena masa depan ada di tangan kita. Betul? Betul sekali. Karena udah di penghujung acara nih Fikri ya, mungkin ada mau yang ingin disampaikan pesan untuk teman Pro 2 di rumah nih. Oke, closing statement ya Kak ya. Jadi pada kesimpulannya untuk hari ini, yang pertama, cerdas-cerdaslah kita dalam memilih, baik itu dalam dunia pergaulan kita, baik itu dalam sistem politik. Nah, itu sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan kita untuk ke depannya. Nah, selanjutnya juga tadi seperti yang disampaikan oleh Kakak, bahwasanya hari ini ada gerakan edukasi cerdas dalam memilih gitu ya Kak ya. Bertepatan dengan tanggal 31 Mei, yaitu di UPB ya Kak ya, kalau nggak salah ya. Di UPB. Nah, maka dari itu
Iya, maka dari itu mari kita ikuti kegiatan tersebut, mari berpartisipasi, mari mencari pilihan yang tepat sekiranya untuk kita pilih dan kita jadikan pemimpin agar em, Indonesia bisa berkembang dan menuju Indonesia yang lebih maju untuk kedepannya. Karena seperti yang kakak sampaikan juga tadi, bahwasanya apa saja yang menjadi peraturan pemerintah yang nantinya pasti akan berdampak juga kepada kita semua masyarakat Betul. Indonesia. Ya, Thank mungkin cukup segitu dulu closing statement dari saya, Kak. Iya, thank you Iya, Fikri ya. iya. Jadi ingat teman Pro 2 ya, kalau mau tahu nantinya gimana pilihan teman Pro 2, kamu bisa gabung di Gerakan Cerdas Memilih ya di UPB. Kalau mau datang langsung silahkan, atau kamu bisa juga nanti nyaksikan melalui YouTube kita, streaming YouTube di RRI Pro 2 Pontianak, dan juga pastinya kamu bisa juga dengerin di 101,8 FM dan aplikasi RRI Playgo ya. Fikri udah download aplikasi RRI Playgo? Belum. Segera. Segera ya, atau di YouTube juga boleh sih ya, atau di radio juga boleh kok. Nah, kalau gitu thank you lagi ya sekali lagi buat Fikri udah gabung di sini, bagi-bagi sharing-sharing pengalamannya juga, sharing juga tentang apa namanya pendapatnya, dan juga sharing tips-tipsnya juga tadi. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman Pro 2. Pilihan Amin. ada di tangan kita nih, pilihan ada di diri kita untuk masa depan, entah itu masa depan diri kita ataupun masa depan dari negara kita sendiri. Sekali lagi Siap. ya, semoga next time kita bisa berjumpa kembali Fikri ya, Siap. melalui Zoom, Amin ya. ataupun langsung ke studio juga boleh ya nanti ya, next time ya. Siap, Kak. Siap. Kalau gitu selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. See you. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.